Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Maghrib rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan mengucap Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan materi kajian sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kharaja ila al-maqbarah falamma ashrafa 'alayha qala ya ahlal quburi akhbiruna ankum aw nukhbirukum amma khabarun min qibalina fal malu qad ittusim wan nisa'u qad tazawwajna wal masakin qad sakana qaumun ghayrukum. Thumma qala amma wallahi law istata'u laqalu lam nara zadan khairan minat taqwa. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah keluar menuju Alqah atau menuju Maqbarah. Ketika sudah dekat di Maqbarah tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata, ya ahlal kubur akhbiruna ankum aw nukhbirukum. Wahai orang-orang yang sudah menjadi penghuni kuburan, kabarkan kepada kami tentang kalian atau kami yang akan menyampaikan kabar untuk kalian. Ali bin Abi Thalib seperti berbicara dengan orang yang sudah meninggal dunia. Wahai penghuni kubur, ulunkah bedahulu nang menyampaikan kabar lawan pian atau pian nang mahabarakan tentang apa yang telah pian rasakan kepada kami. Baik, kata Ali bin Abi Thalib, amma khabarun min qibalina, baik adapun kabar nang kami bawa untuk pian-pian seberataan nang sudah berada di dalam kubur. Dengar baik-baik, kata Ali bin Abi Thalib, fal malu qad iktusib, harta nang pian tinggalkan sudah habis dibagi orang. Ya, Ali bin Abi Thalib. Wan nisa'u qad tazawwajna, bini atau istri nang ditinggalkan pun sudah berlaki. Perlu pian ketahui wahai penduduk kubur. Wal masakin qad sakanaha qaumun ghairukum, rumah nang ganal pian tinggali sudah didiami orang. Sudah didiami orang. Itu perlu pian ketahui wahai ahli kubur. Sebenarnya itu nasihat buat kita ya. Tsumma qala, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Ama wallahi, demi Allah, sekiranya mereka tuh kawa bepander nang mereka sampaikan lawan kita itu wahai nang hidup, lam naraza dan khairan minat taqwa, tidak ada bekal yang terbaik selain dari takwa kepada Allah." Andai kata mereka tuh kawa bepander, ja Ali bin Abi Thalib, mereka akan mengatakan, wahai nang hidup, giliran kami menyampaikan kabar timpulu pian-pian ini masih hidup. Nang kami rasakan tidak ada bekal yang lebih baik daripada selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, faslun, ini fasal berikutnya. Qala ulama rahmatullahi alaihim, para ulama mereka berkata, laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil quburi wa khasatan in kanat qasiyatan. Bagi orang-orang yang punya hati keras, maka yang paling ampuh buat orang-orang yang hatinya keras adalah bagana di kuburan. Itihi orang yang ada di sana. Itihi. Kalau penghati ini kadang mau teputan, ayo kunjungi kuburan. Nang padang sunyi, jangan kuburan di tengah kota. Kuburan yang sunyi, duduk di situ merenung, itihi kuburan.
itu sekeras apapun insya Allah akan luluh hati. Tapi nanti ujar Imam Al-Qurtubi, kalau nangka itu juga masih belum luluh hatinya, itu tagarnya banyak benar sudah. Tagar dosanya atau karat-karat dosa teramat banyak. Fa'ala ashabiha, maka bagi orang-orang yang memiliki hati yang keras, an yu'alijuha bi arba'ati umur, dapat menambahi hati yang keras tadi dengan 4 perkara. Dengan 4 perkara. Yang pertama, supaya sembuh hati yang keras menjadi luluh, alaihi bihuduri majalisil ilmi bil wa'dhi wat tadhkir, rancaki hadir di majelis ilmu, padang orang mengingatkan hal-hal akhirat. Setidaknya suasana dan situasi majelis ilmu setidaknya sedikit banyak akan memberikan pengaruh positif ke dalam hati kita. Jadi munang pina hati rasa hampa, rasa keras hati, maka solusi pertama, sering-seringlah hadir ke majelis ilmu yang di situ disampaikan nasihat dan peringatan serta ancaman-ancaman dari Allah maupun motivasi-motivasi termasuk tentang cerita ataupun berita orang-orang soleh sebelumnya. Insyaallah inna dzalika mimma yulinul quluba wa yanja'u fiha, hal tersebut dapat melunakkan hati dan membuat hati itu seperti shock terapi. Itu yang pertama. Jadi nang kayak apapun karas hatinya, bilanya mau hadir ke majelis ilmu, apalagi rancak asal majelis ilmu, bukan majelis karamput lah, nya ada juga majelis karamput. Majelis ilmu nang isinya itu nasihat, isinya itu mengingatkan tentang betapa dahsyatnya nanti pada hari kiamat, mengingatkan bahwa hidup di dunia ini sementara, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Nang meriwayatkan itu nang mendengar. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kada serongan ke kuburan, tapi membawa kawan-kawan. Lalu sidin kisah bepander, oi nang sudah masuk dalam kubur, ulunkah bedahulu nang menyampaikan berita lawan pian atau pian nang menyampaikan berita apa yang sudah pian alami kepada kami. Tapi itu merupakan salah satu metode untuk mengatakan nang datang kiri kanan mengawani supaya mau ju takutan menyindir apa nang dihiga umpama kada diingat lalu bercari sang hendak ke bini-bini je umpama mendengar ucapan Ali bin Abi Thalib seperti itu, rasa gentar juga hati. Rasa gentar juga. Harta nang nyau tinggalakan habis dibagi orang sudah. Bini nang bungas nyau tinggalakan berlaki pulangnya, adingat lagi itu nyau. Rumah nang singganalan sudah didiami orang. Nang nyau dapat apa? Ujar Ali bin Abi Thalib menyinggung kiri kanan, termasuk maepek lawan kita seberataan. Nah itu yang pertama, sering-seringlah ke majelis ilmu. Yang kedua, zikrul maut, perbanyak ingat kalau pina mati. Kita bisa berencana, tapi yang akan kita hadapi adalah masih misteri. Ulun bini baru datang dari Sampit, bekesah ada imbayannya sekolah. Beisukan lewat di rumah menagur, assalamualaikum, waalaikumsalam, ceria luar biasa, meelangi orang meninggal dunia. Halat berapa menit, mungkin kurang lebih setengah jam, bulik limbah meelangi lewat pulang di muka rumah, betunduk keja model kada menagur sampai di rumah sekalinya innalillah orang meninggal. Padahal kada ada sakit garing, kada ada keluhan. Itulah yang namanya kematian. Kalau pina, nah, maka dengan memperbanyak mengingat pemusnah segala kelezatan yang bisa menjadikan anak-anak menjadi yatim, yang dapat memisahkan antara orang yang disayangi dengan yang disayangi, maka insya Allah setidaknya hati yang keras mau jual dulu.
Yurwa anna imra'atan syakat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawata qalbiha. Diriwayatkan ada seorang perempuan, dia datang kepada Aisyah mengeluh betapa hatinya begitu sangat keras. Apa nasihat Aisyah radhiyallahu anha kepada perempuan tersebut? Aktsiri min dzikril maut yarqa qalbuka. Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya hatimu akan menjadi luluh dan lembut. Fa fa'alat masih dipadahi. Yang jadi masalah tuh betakun tapi kada masih nih itu jadi masalah. Ih Jepang kadang-kadang mendatangi tuan guru kisah nih. Tapi ampun inya juga sekalinya nang dipakainya memakai kada. Nah seorang perempuan ini syakat mengeluh, wahai Aisyah ummul mukminin ulun bin karas benar hati. Apa caranya? Ujar Aisyah, aktsiri min dzikril maut yaruqu qalbuki. Fa fa'alat dzalika faraqa qalbuha. Masih lalu memakai, hatinya menjadi lembut. Faja'at tashkuru Aisyah radhiyallahu anha, si perempuan itu pun datang berterima kasih kepada Aisyah. Untung pian memadahi. Alhamdulillah hati ini sudah sekarang menjadi lunak. Tapi ada juga orang salah SMS pian. SMS si Ustadz nih lah. Kebetulan nama SMS ini anak perempuan tuan rumah Ustadz. Kawakah pian meisi, mestinya hari ini tertulis hati ini kan. Tertulis hati ini gitu nah. Kawakah pian mengisi hati ini. Tekipik Ustadz melanu membaca SMS sekalinya masalah itu aku anda pandelon bini dulu aja sekalinya menyahuti nak itu. Pengalaman enggak kalau Ustadz belum terbaca menuju postingan juga nak itu. Terbaca postingan. Sekalinya maksudnya kawakah mengisi hari ini itu kan bukan hati ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-ulama tadhakkurul maut yarda'u 'anil ma'asi wa yalinul qalbu wa yulinul qalba al-qasi wa yudhibul farha bid dunya wa yuhawwinul masa'ib fiha. Mengingat kematian itu dapat mengolah kita takutan jua untuk melakukan perbuatan maksiat. Mengingat kematian itu dapat melembutkan hati yang keras dan membuat kita kada larut dalam kesenangan dunia, serta bila kena musibah teringan jua rasanya. Selawas-lawas yang sakit di dunia kada selawasan kita sakit di akhirat. Malah musibah yang Allah timpakan di dunia kalau bisa kita atur, kita manage, dia akan menjadi sesuatu yang malah mendatangkan nilai kebaikan pahala. Setidaknya dengan bersabar. Itu yang kedua. Jadi yang pertama sering menghadiri majelis ilmu. Yang kedua banyak-banyak mengingat mati. Dan yang ketiga musyahadatul muhtadirin. Bila ada orang sakratul maut, nah itu kesempatan buat kita untuk membuat hati kita itu lunak. Kesempatan. Maka macam-macam orang. Ulun beberapa kali menghadapi hal seperti itu. Ada nang kayak orang nang mencari pihinakan kayak lamas, ada juga nang kayak orang mengaruh, ada juga. Kadang-kadang diambili orang lagi haur, orang kebingungan menghadapi keluarganya. Ada juga macam-macam, ada nang kayak guring macam-macam. Nah melihat nang kayak itu rasanya halus hati. Termasuk kalau kita memandii orang yang meninggal dunia. Itu rasanya memandang, membasuh, menuangkan banyu, ya Allah, nang kayak apa aku kena, nang kayak apa aku kena. Dan itu ulun rasakan sudah. Perasaan itu rasa parak karena sudah seorang mati. Nah, jadi musyahadatul muhtadirin itu menyaksikan orang yang sedang sakratul maut untuk mengambil nasihat, bukan untuk kemudian diviralkan. Engkau ada orang meninggal dunia, jepret di kamera. Bukan menjadi nasihat, tapi hanya untuk berburu follower. Banyak yang mengikuti. Itu yang ketiga. Diriwayatkan Imam Hasan al-Basri pernah menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika itu ternyata orang sakit itu sedang dalam sakratul maut. Melihat ngalihnya melapas nyawa. Nang kayak orang nang kasak pusuk. Bulik dari situ Imam Hasan al-Basri
Muha itu sudah kadang kayak waktu keluar dari rumah berubah pucat luar biasa. Sampai orang rumah menawari at-ta'amu yarhamukallah. Ayo kita makanan apa jasidin ya ahlah alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Ayo hai kam aku kada selera makan. Fa wallahi laqad ra'aitu masra'an la azalu a'malu hatta alqa. Demi Allah kata Hasan Al-Basri, aku telah melihat suatu peristiwa yang luar biasa dahsyatnya yang aku akan terus berusaha untuk menanti saat itu tiba terhadapku hingga aku nanti menghadapi situasi saat itu. Jadi sekali melihat nang itu aja luar biasa. Pancat nang tadi menikmati maksiat kada lagi merasa nikmat karena saking besar rasa takut dan khawatirnya. Nang kaya pa jua seorang kena, nang kaya pa jua seorang melihat orang nang kena ya Allah. Nah, lalu kata Imam Al-Qurtubi, 3 perkara ini sangat dianjurkan bagi liman qasa qalbuhu, bagi orang yang hatinya telah keras. Nang bagi orang yang masih mudah diseret oleh dosanya. Menggunakan 3 cara ini agar dapat menambahi nang hati rasa keras tadi. Atau setidaknya mampu menguciaki fitnah-fitnah dan godaan syaitan. Fa in intafa'a biha fada. Kalau ternyata menghasilkan, membuahkan hasil, alhamdulillah. Wa in 'azuma 'alaihi, kalau ternyata belum membekas yo nang 3. Hadir ke majelis ilmu sudah juga. Kemudian mengingat mati sudah juga. Melihat orang, menyaksikan orang menghembuskan napas terakhir sudah juga, tapi kada memberi bekas. Itu pertanda apa? Wa in 'azuma 'alaihi ranal qalbu, itu tandanya hatinya sudah karat, tagarnya banyak panar. Wastahkamat fihi dawa'id dam, sudah dikuasai oleh dorongan-dorongan dosa. Maka nang kayak apa lagi caranya? Nang keempat, yaitu ziaratu kuburil mauta tablughu fi daf'i dzalika ma la yablughul awwal wa tsani wa tsalits. Ayo bawa ke kuburan, mun kawa suruh bermalamnya sana nang padang sunyi itu, itihi nyau bujur-bujur. Duduk mencungkung, itihi bujur-bujur. Bayangkan kalau penunda sudah nang kayak itu. Itu munya kadang-kadang mempan jua. 3 solusi. Yang pertama, hadir ke majelis ilmu. Makin rancak turun ke majelis ilmu, makin patuju lawan dosa umpama. Malah membawa orang di majelis, bukan malah membawa yang bagus. Sudah juga mengingat mati, sudah juga. Kemudian berkali-kali menyaksikan orang sakaratul maut, sudah juga. Namun angka itu cara angka. Malah makan di kuburan yang sunyi itu, nah, suruhnya berpikir, merenung di situ. Dulu kan ada salah satu metode ya, metode dakwah di mana mengambil tempat di sekitar kuburan. Ada dulu salah seorang ulama, salah seorang ustadz yang menggunakan metode dakwah seperti itu. Dan salah satu metode dakwah juga yang sampai hari ini kita temukan di sekitar kita, yang mereka sebut dengan istilah talqin mayit sesudah dikubur. Itu sebenarnya salah satu metode dakwah. Lalu nanti apakah itu memang ada dasarnya atau tidak? Untuk sekarang lu tidak menjawab, biar nanti kita akan ketemu hitam putihnya. Jadi bila andai kata pian kada setuju, bukan ulun yang pian hujat. Menuahi ini ulun sampaikan karena kebelujuran pian kada setuju, ulun yang pian hujat. Nah itu nanti akan sampai. Tapi setidaknya metode. Cuman ujar kawan ulun Ustadz Asfiani LC waktu ceramah, itu kan memang ada sebuah riwayat yang menggambarkan pertanyaan malaikat. Lalu apabila telah datang 2 orang malaikat kemudian menanyakan kepada engkau, maka janganlah takut, janganlah gentar, karena keduanya adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu menyampaikan kada pernah melihat jua. Coba jangannya melihat pian. Berubah kalimatnya. Wahai fulan bin fulan, bila datang 2 orang malaikat, hati-hati nyawa. Bisa mungkin itu jangannya pernah melihat, cuman yang membaca dinya kada pernah mengalami. Lalu jangan takut, jangan gentar, nya kada melihat Pak.
Coba jangan melihat. Dan kayak apa? Kalau cerita orang-orang tua kita bahari membawa gedak, ada yang menjawab dipupuhnya sampai tulang belulang ini tersulisih. Nah kayak itu kisah orang-orang tua bahari. Ya Allah. Cuman ngaran kada melihat, lalu jangan takut, jangan khawatir. Keduanya adalah hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Bujur ya. Andai kata melihat, berubah mungkin. Bahkan ulun yakin berubah kalimatnya. Hati-hati nyawa. Kalau pinata salah nyawa menjawab. Cuman yang ngaran kada melihat. Tepang masalahnya. Maka faziyaratu kuburil mauta tablughu fi daf'i dzalika ma la yablughu al-awwal wa tsani wa tsalits. Jadi alternatif nang keempat ini itu insyaallah ampuh, di mana kalau sudah alternatif pertama kada membekas, langkah kedua pun juga sama, langkah ketiga sama, ya sudah malah makan di kuburan ya sudah. Asal orangnya waras. Mun orangnya kada waras pian semingguan di kuburannya ada apa-apa. Asal orangnya waras. Mun di wadah ulun tuh di samping pesantren tuh ada kuburan Ronggo Ibrahim, pedatuannya mantan kepala BIN Pak Hendro Priyono. Itu sebelum ada kegiatan belajar, kegiatan pesantren, kuburan wadah kekanakan melem. Nah, mun itu di kuburan pian setahunan di kuburannya kada takutan, hantunya nang takutan bukan lawan babuannya tuh. Melem, tapi alhamdulillah limbah ada kegiatan pesantren, juga ada kegiatan tahfiz di situ alhamdulillah. Walaupun masih ada sikung berdua, tapi sudah mulai ingar, sudah mulai berjauh, supan sorongan. Jadi alhamdulillah itu salah satu cara yang mungkin terlihat hasilnya walaupun kada instan tapi perlahan-lahan. Walidzalika qala alaihi salam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut wal akhirata wa tuzhidu fid dunya. Berziarahlah kalian ke kuburan, maka sesungguhnya ziarah ke kuburan itu dapat mengingatkan kematian dan tentang hari akhirat, serta membuat engkau tidak larut dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Apalagi sudah melihat bujur-bujur, maka jam Nabi laisal khabaru kal muayyanah, mendengar itu tidak sama dengan melihat. Mun di majelis kan kita mendengar aja. Kada melihat toh, masalahnya kita berada di sini masih hidup. Ulun kisahkan umpama tentang kematian, ulun kisahkan tentang alam kubur. Jangankan pian ulun kan kada melihat juga kan pengaruhnya tuh tidak begitu besar, walaupun kita berharap besar ada dampak positifnya. Nah, sedangkan sedangkan melihat orang yang sedang sakaratul maut itu udah mulai kada sekedar mendengar lagi, oh nang kaini pang nang dikisahkan, kadanya nyamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau saat melepas ruh subhanallah berucap dengan Aisyah, ya Aisyah, seperti inikah sakitnya orang meninggal dunia. Sampai belum minta ambilkan air sewadah untuk betempungas, saking sakitnya. Nah kemudian sedangkan nang terakhir itu nyata-nyata sudah melihat ranai, nang ada bunyi karariang jadi di situ, bunyi jangkrik nang didengarakan sunyi luar biasa. Namun sampai itu kada berpengaruh juga, maka itu karaknya sudah tampal benar dalam hati. Lalu ujar Imam Al-Qurtubi, amma ziyaratul kubur fawjuduha asra' wa intifa'u bi al-yaq wa ajdaru fayanbaghi liman 'azama 'ala ziyarah an yata'addaba bi adabiha. Nah, kalau bermaksud untuk menambahi hati yang karas melalui cara ziarah kubur, maka bagi orang yang ingin melakukan itu seyogianya beradab dengan adab-adab ziarah kubur. Ada adabnya. Wa yuhdiru qalbahu fi ityaniha, mulai dari rumah tuh niat lurusakan dulu. Mulai dari rumah. Wala yakunu hadduhu minha at-tawaf 'ala al-ajdathi faqat. Jangan hanya sekedar wisata religi, jangan.
Mun sudah ada wisata, nah itu mun ada wisata tuh sudah bercampur sudah. Bujur-bujur dah sahadat mau obati hati nang karas. Ini kadang subhanallah lawan nisan, ini nisan tulisan. Cek like and share. Apa susak apa subscribe apa kada bisa yunya betul. Subhanallah. Karena kalau kita ke kuburan itu hanya sekedar kita berjalan mengelilingi, fa inna hadhihi halatun tusyarikuhu fiha bahimah. Apa bedanya kita dengan binatang? Nang sekedar begana di situ aja kada mengambil nasihat. Amun nang itu peraya ke kuburan jalan. Imam Qurtubi mau ke kuburan tuh cagar selfie kada tujuan untuk mengambil iktibar nasihat, hanya sekedar mondar-mandir. Maka apa bedanya dengan bahimah? Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari kebiasaan seperti itu. Bal yaqsidu bi ziyarati. Apa tujuan kita ziarah ke kubur? Pertama, niat karena Allah. Yang kedua, islah fasadi qalbi, menambai hati nang karas. Itu niat kedua. Niat pertama karena Allah, bukan karena apa-apa. Mau lagi wayah musim apa, bukan PSBB lah, SDSB baharinya mirip-mirip aja. PSBB lo SDSB kan, porkas, buntut sambatannya, togel. Itu ke kuburan bukan karena itu, menyuntan nisannya orang nang mati dibunuh. Ulun abah pakai sah Jisidin arwah abah nang itu. Jadi sampai hantunya tuh menangis kada kau menjawab. Nisan itu dicuntan di Sidin. Hakun dia berserusup ke kawanan Sidin pakai sah. Hakun dia berserusup di bawah rumah orang mencuntan nisan orang mati dibunuh. Dibawa ke padang sahabat tengah malam Jumat, dirabahi, ditapak di kiau, datang memang jar. Tapi nya kada tahu juga menangis, hantunya dipaksa nomor buntut itulah. Makanya orang nang mabuk lawan SDSB itu gila pada orang gila. Di mana gila pada orang gila? Orang gila tuh tahu aja gila ya ditakuninya. Itu gila pada orang gila sudah. Tahu aja tuh orang gila ditakuni. Diunjukinya rokok dulu, berapa nomor buntut dia. Makanya gila pada orang gila. Jadi yang pertama berniat tuh karena Allah. Yang kedua menambahi hati nang karas. Nang ketiga bersedekah kepada nang meninggal dunia dengan doa ataupun bacaan Al-Quran. Pak Ustadz bolehlah baca Al-Quran di samping kuburan. Ulun kada menjawab sekarang, kena sampaikan ke babnya aja. Mun ulun jawab sekarang kada sependapat pian kena ulun nang pian gugat. Karena ulun pernah beberapa kali menghadapi pengalaman seperti itu. Dan gara-gara itu ada orang dekat senior ulun nang komplain di salah satu masjid dulu waktu tahun 2005-an. Ulun hanya bulik masih anum, wah ini sudah tuhajo bang, masih anum. Takuni apa hukumnya membaca Al-Quran di kuburan? Takuni, ulun jawab seadanya. Sekalinya gara-gara jawaban itu muntung jadi masalah besar. Jawaban ulun semalam tuh membacakan Al-Quran dengan membaca Al-Quran tuh mesti kita bedakan. Kalau membaca Al-Quran tidak ada masalah aja ulun. Menjawab juga Ustaz aja, ini sekedar kisi-kisinya aja. Karena sampai kita ke babnya. Tapi kalau membacakan tuh kan ada unsur kesengajaan beristilah. Ulun berikan contoh, ulun umpama biar ini kehujanan kebetulan ada area kuburan, apalagi seperti di Jakarta tuh kan kuburan orang Cina itu kan berkomplek, ada bahatap, lalu kebetulan umpama pembuat benaung di situ, hendak mengulangi hafalan, posisinya kebetulan memang di situ. Apa lalu kita kada wani baca Al-Quran antara ini di kuburan? Itu kan hanya membaca, kebetulan posisi kita di situ. Maka mesti dibedakan. Itu aja jawaban ulun jadi masalah besar. Nah, maka dari itu nanti kita sampai aja kepada babnya. Jadi bila sudah menyampai kepada babnya, nang setuju atau nang kada setuju, dalil masing-masing itu ada.
Intinya kalaupun itu termasuk masalah khilafiyah, khilafiyah yang wajar karena tidak menyangkut masalah akar. Ya, kalau udah masalah ranting itu rentan sekali perbedaan sudut pandang. Tapi kalau udah masalah akar, maka tidak ada perbedaan yang dapat kita tolerir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Qurtubi pun mengatakan begini. Jadi niat pertama karena Allah, niat keduanya adalah mengobati hati nang karas. Nang ketiga bersedekah atau memberikan manfaat kepada orang yang di dalam kubur melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca seperti yang nanti penjelasannya akan sampai jua. Ala mayati bayanuhu insyaallah. Jadi Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi yang mempending ya, ulun mempending juga rincian. Nah, kemudian hindari berjalan melangkah di atas kuburan. Hindari, apalagi duduk di atas kuburan. Kemudian kalau memang kada licak, maka lepaslah alas kaki, sandal. Lepas kalau kada licak. Kalau umpama licak atau ada ilalang tajam-tajam nang itu, sakit tercucuk batis, itu kan kondisinya berbeda. Tapi sebenarnya masalah kita di areal kuburan itu sunnahnya melepas alas kaki atau kada. Sebenarnya itu pun juga terdapat perbedaan di kalangan ulama. Memang ada hadis yang mengatakan lepas na'lai, sendal. Ada juga yang memahaminya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi itu juga namanya khilafiyah. Dan kita mesti harus berbesar hati. Walaupun kita harus punya pilihan dan prinsip, tapi bukan berarti kita punya hak kemudian menyerang apalagi memponis salah pilihan orang lain sejauh itu masalah khilafiyah. Kemudian memberi salam kalau masuk ke kuburan. Dan ucapan salam itu seperti kita berbicara kepada orang yang masih hidup. Kayak apa? Assalamualaikum. Kumnya tuh menunjukkan kayak kita lawan orang hidup. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Karena Rasulullah SAW seperti itu. Jangan assalamualaihim, itu doa. Kalau assalamualaihim, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan atas mereka, itu doa. Ini salam. Dengaran salam tuh seakan kita langsung berhadapan. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Dara qaumin mu'minin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, karena tujuannya niatnya sudah bujur, karena Allah mau obati hati nang masih karas, kemudian membaca Al-Qur'an, terpikir, ulun ingat bahari bila jadi arwah abah itu lagi halus membaca surah Al-Fatihah, walaupun nangaran orang bukan lidah orang Arab, membaca Fatihah pun juga ya standar orang asing, tapi sidin gigih melajari Fatihah. Kenapa tahulah nak yang abah melajarikan Fatihah itu waktu belum masuk SD. Kenapa abah jangan sampai kenajar bilanya abah mati ikan bacakan Garuda Pancasila aja sidin. Jadi Fatihah paling kada ikan bacakan lawan abah aja sidin. Jangan kena Garuda Pancasila aja sidin yang dibacakan. Ingat benar tuh lagi ulun belum masuk SD. Nah, kemudian pasal berikutnya ini mempertemukan dua hadis yang secara zahir terkesan berseberangan. Pertama, hadis yang terdapat pada awal bab. Itu riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Itu menceritakan Rasul berziarah ke kubur ibunya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Berziarah ke kubur ibunya, beliau menangis. Orang-orang yang menyertai Nabi pun ikut menangis. Lalu Nabi berkata, "Ista'dzantu Rabbi an yaghfira laha falam yu'dzan li." Aku mohon minta izin kepada Allah agar ibuku mendapatkan ampunan, tapi aku tidak diizinkan oleh Allah. Karena itu lalu wasta'dzantuhu, maka dari itu aku pun minta izin kepada Allah fi an azura qabraha, untuk diperkenankan berziarah ke kuburnya, fa adzinali, dan Allah mengizinkan.
Lalu Rasul berkata, fazurul kubura fa innaha tudzakirul mauta. Karena itu berziarahlah kalian ke kubur, sesungguhnya salah satu manfaatnya dapat mengingatkan kematian. Hadis riwayat Imam Muslim. Garis Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana Rasul, ya Nabi, aku meminta izin agar ibuku mendapatkan ampunan dari Allah, tapi aku tidak diizinkan. Karena itu aku kemudian minta izin untuk berziarah ke kuburnya, maka Allah mengizinkan. Ziarahlah ke kuburan karena sesungguhnya dia dapat mengingatkan tentang kematian. Itu hadis yang pertama. Kemudian ada hadis yang kedua yang terkesan berseberangan bagaimana kita mempertemukannya. Nah, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib di dalam kitab As-Sabiq wal Lahiq. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Hafsin Umar bin Syahin di dalam kitab atau bukunya An-Nasikh wal Mansukh, di mana sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hijjatul Wada, ini di tahun ke-10 Hijriah, di tahun itu Rasul wafat. Hijjatul Wada, hijjah, haji perpisahan. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersama kami melewati sebuah tempat yang bernama Aqabatul Jahud, Aqabatul Hijun. Di situ beliau menangis dan sedih. Ujar Aisyah, di tempat itu Rasul menangis dan terlihat sedih. Muhtamun, sangat jelas sekali murung. Pabakai itu dibukaihi. Karena Nabi menangis, aku pun, kata Aisyah, menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau melompat turun dari tunggangan. Ya Humairah istamsiki, wahai Humairah, Aisyah, jangan kemana-mana lah, di sini aja. Maka aku pun, kata Aisyah, bersandar ke bahu unta. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalkanku cukup lama. Setelah itu beliau kembali kepadaku sudah dalam keadaan gembira dan tersenyum. Aku pun berkata kepada beliau, kata Aisyah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi abah ibuku ya Rasulullah, tadinya engkau meninggalkan aku, engkau turun dari tunggangan, wa anta bakin hazin, engkau menangis dan sedih, mautamun, murung. Karena itu fapaki itu dibukai, aku pun menangis karena tangisan engkau ya Rasulullah. Kemudian setelah itu engkau kembali kepadaku dalam keadaan farihun mubtasim, gembira dan tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Fa'ammada ya Rasulullah? Faqal, maka Rasul pun menjawab, marartu biqabri ummi Aminata, aku melewati kubur ibuku Aminah. Fasa'altullah Rabbi, lalu aku meminta kepada Allah Tuhanku, an yuhyaha, untuk menghidupkannya kembali. Fa'ahyaha, Allah hidupkan. Fa'amanat bi, lalu ibuku pun beriman kepadaku. Setelah itu waraddahallahu azza wa jal, setelah beriman Allah kembalikan lagi dalam keadaan meninggal dunia. Nah, hadis ini kalau kita sandingkan dengan hadis yang sebelumnya, itu bertolak belakang. Bagaimana kita mempertemukannya? Mungkin ada salah berbunyi sudah waktunya tadi. Makanya panjang, mun alang-alang kena setengah berita nang dibawa bulik itu nang berbahaya. Setengah berita. Ini harus bujur-bujur tuntung. Nah, jadi barangkali itu dulu PR buat kita. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana mempertemukan hadis yang pertama. Itu menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah agar ibu beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah tidak mengabulkan. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam meminta menziarahinya barang, ya Allah, ayuha ziarahi. Maka lalu kata Rasul, fazuru al-kubur fa innaha tudzakkirul maut. Karena itu berziarahlah, karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Itu riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nah, sedangkan yang kedua ini cerita Aisyah,
bukan dari Abu Hurairah tapi dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkisah dalam perjalanan haji, timingnya adalah tahun ke-10 Hijriah, di tahun di mana Rasul wafat. Beliau melaksanakan ibadah haji dari Madinah ke Mekah, melewati kubur ibu beliau. Saat itu terlihat beliau sedih, beliau menangis, lalu turun dari tunggangan, kemudian berkata kepada Aisyah, jangan kemana-mana, hadang di sini, ada suatu keperluan yang ingin ku lakukan. Lalu Rasul itu meninggalkan Aisyah. Ujar Aisyah cukup lama beliau. Nah setelah beliau kembali, sudah berubah raut wajah yang tadi sedih, menangis, sekarang tersenyum dan ceria. Aku pun bertanya, demi Allah ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi? Maka Rasul berkisah, ujar Aisyah radhiyallahu anha, bahwa aku tadi ziarah ke kubur ibuku, aku mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali, dan ternyata Allah kabulkan. Lalu pada saat kesempatan hidup yang kedua itulah kemudian ibuku beriman, lalu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meninggal dunia. Nah, ini kan bertolak belakang dengan hadis yang sebelumnya. Bagaimana kita mempertemukan dan bagaimana ulama-ulama terdahulu itu cukup berhati-hati dalam menemukan titik temu dari dua riwayat tersebut. Termasuk penulis buku Imam Al-Qurtubi. Beliau cukup berhati-hati dari segi data, dalil dari Al-Quran maupun hadis, maupun dari segi logika, cukup berhati-hati. Dan pada akhirnya beliau punya sikap, dan sikap beliau tidak mendorong beliau untuk menyalahkan sikap orang lain. Karena sebagaimana kajian kita sebelumnya, sebelum kita membaca akidah tahawiyah, rasanya pas membaca akidah tahawiyah, mohon maaf, sebelum kita membaca kitab Minhatul Mughis, pernah ulun angkat persoalan dalam hal fikih, dalam hal akidah, dan dalam hal akhlak itu terbagi kepada dua. Ada masalah akar, ada masalah ranting. Di setiap masalah ranting, baik menyangkut masalah akidah, baik menyangkut masalah fikih maupun akhlak, perbedaan sudut pandang itu adalah hal yang biasa, sejauh masing-masing punya landasan-landasan yang dapat diterima. Nah, tapi kalau sudah perbedaan itu menyangkut akar, baik masalah akidah maupun masalah fikih ataupun masalah akhlak, maka perbedaan itu hanya perbedaan antara benar dan salah. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ranting, antara yang benar dan yang tidak salah. Itu sudah pernah kita bahas sebelumnya dengan beberapa contoh dan argumen atau dalil-dalil yang dapat menguatkan kesimpulan tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan. Ampun maaf jika ada salah dan khilaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini menjadi bagian dari amal soleh yang tentu akan banyak menolong kita kelak sesudah kematian. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.